di belakang media, di belakang pencitraannya tuh luar biasa. Bagi-bagi mukena. Agensi buzzernya bilang aduh sombongnya sama kita luar biasa. Dia kalau ketemu sama kita, ini jadi contohkan kelakuannya dia ya. Jadi misalnya RG, rapat nih di sini para agensi buzzer atau agensi yang TT ya kan? Nah, dia gini. Saya tanpa kalian aja omset saya bisa 100 miliar. Kira-kira kalau pakai kalian bisa nggak 100 miliar? Ngelihat orang di depan aja enggak guys. Bisa kalian bayangkan dulu sombongannya ya. Dia bilang enggak lah, kita nggak membantu, orangnya sombong sekali, licik sekali. Itu fakta semua. Dan kalian itu terpercayanya, terperdaya dengan wah kesehariannya dia seolah bagi-bagi kena alim, pelangap ya bukan pelangap liciknya mengalahkan semua. Tapi bilang nih. Orang ART yang beli yang lihat, wah ini mukanya kayak Reza Gladys, kinclong begitu. Orang dia sendiri aja nggak pakai produknya guys. Ini contohnya nih ya. Oke, apa dong? Nih kalian lihat ini WNC DNA MS Glow ya, Elixir deh. Nih, ini ada kode sampel ya tuh lihat. Ini pada saat zaman dulu guys, di bulan Juli, ini dokter kasih ke lab tuh bersegel loh. Dan nggak perlu dihilangkan namanya bandnya lihat. Tetapi setelah dokter muncul, timbullah kisruh, labnya ketakutan. Dok, sekarang kalau dokter mau ngasih harus dilepas semua. Ya, jadi tadi jelas ya hasil labnya tertulis MS Glow itu aman, MS Glow sesuai, itu jelas banget sesuai. Nah, ini juga kalian lihat ya, sudah lama banget tuh sampai hilang. Itu apa sampai habis. Ini produknya dari serum booster dari hasil labnya mana? Hasil labnya? Tunjukin biar tadi lihat itu tak ngarang, nggak fitnah. Bongkar-bongkaran kan Reza Gladys yuk kita bongkar-bongkaran. Kamu masih mau nyerang dokter pakai buzzernya kamu kan? Oke, ya udah, gitu kan? Dokter lawan. Lawan kok gini. Nah ini ya. Tuh, kalian bisa lihat ya pengecekannya di tanggal 24 Juli. Kanan dok. Kanan dok. Itu punya Gladys ya dok? Bisa baca sendiri kan? Kanan boleh, kanan dok, kanan. Kanan dok, kanan. Nah ya. Iya, Gladys ya. Tengah dok. Ya, ini yang selalu dia gunakan, dia menggunakan teknik seperti tadi. Sekarang berarti tanyakan ke kalian, mungkinkah seorang dokter, seorang Nikita Mirzani, seorang Sunan Kalijaga menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Jatuhnya kredibilitas seorang dokter itu hanya bisa dilakukan oleh dokter itu sendiri. Siapa yang melakukan demo tadi sama? Jadi tanyakan, siapa? Oke? Salah satunya. Kalian lihat ya, ini asli gelas dia. Yang saat ini leader labnya nggak berani melakukan hal yang sama. Dan dia angkanya, lihat saya lihat itu nggak ada yang aneh. Ini baru tutup baru kopi ya. Dibandingkan dengan Hanasu yang cuma 28.000. Jadi kita ngomong by data ya dok ya? Iya dong, dok itu kan selalu by data. Nggak pernah ngarang-ngarang. Coba tanya. Oke. Sampai dia Reza itu satu juta untuk dibayar karena nanti kan Reza kamu kan menipu nih. Kamu bilang nih, lihat ya. Ini produknya, ini ada kodenya ya. Kanan dok. Halo, kanan. Tengah dok, tengah dok. Tahan dok. Ya, kita lihat ya semuanya ya, tuh lihat. Oke. Dan kandungannya kan kita lihat. Kan udah disampaikan tadi.
Tidak ada kebohongan sedikit. Dijual dengan harga 150.000 ya kalau promosi ya. Menjualnya seorang dokter. Ini ownernya sampai sekarang itu nggak kenal sama sekali. Kalau nggak salah kan namanya Ferry, Pak Ferry. Pak Ferry salam kenal ya Pak. Gitu loh. Ya, jadi nggak kenal sama Anda. Oke. Jadi ini dokter beli harganya ada di sini. Ini 26.000 tadi beli. Oke. Dengan harga 26.000, niacinamide yang dokter dapatkan tuh di angka berapa nih? 10 kan guys? Dok kiri dok mau. Bisa kalian baca sendiri. Ya, sementara produk yang dokter beli kalau promo 150 sampai 130.000, niacinamide yang sangat murah, bahan baku yang sangat murah, itu didapatkan dengan kadar ini. Coba. Inikah kredibilitas seorang dokter? Etis nggak menjual produk seperti ini? Etis nggak mengambil uang masyarakat dengan cara menjual produk yang seperti ini? Etis nggak ini dijual ya segini nih dengan nih satunya lagi serum ya satunya gimana lagi tuh satunya sunscreen, ada satu lagi ada yang harus aku bahas penting banget. Dengan modal 70.000 nanti dapatnya nih ada 1, 2, 3, ada 6. Dia jual 1.500.000. Kalau lagi promo dijual dengan angka 700.000 sampai 400.000. Tetap nggak make sense. Kalau dokter ya, ini bukan pengusaha. Kalau pengusaha ngomong lah, Anda mau jual 2 juta juga terserah pengusaha. Tapi kan ada penjualnya dengan nama dokter. Dokter loh, pelayan nggak? Begitu. Dengan kadar 0,0000. Sedangkan MS Gloratitin Elixir dengan kadar 0,024. Pantas dia bisa mengklaim anti-aging. Nah kalau ini anti-aging apa? Nah, kalau kadarnya 0,00000 lucu-lucuan. Mana loh? Terus ada lagi nih. Masa yang terbaru kemarin dia bilang begini, sunscreen guys. Sejak kapan ya sunscreen itu dicampur dengan moisturizer? Apa dia punya produk baru beras itu? Dia punya moisturizer beras. Mana ada? Sunscreen di sini. Habis itu nanti kalian campurin moisturizer. Aduh itu dokter lulusan mana sih? Sekarang tanya tuh jangan bulu banget dah. Aduh tolong ikikan kamu. Belajar Reza Gladys. Belajar kamu sekarang. Berhenti jualan deh. Belajar. Nggak ada yang namanya sunscreen bisa dicampur sama moisturizer. Sunscreen itu punya sun protection factor, punya untuk melindungi SPF. Begitu kamu campur dengan moisturizer, itu kan SPF-nya terdegradasi, turun. Kok kamu suruh konsumen kamu campur dengan moisturizer? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang terbaru. Jadi dokter berpikir, ya Allah nih anak, ya Allah kapan tobatnya, belajar nggak mau dikritik kamu. Sementara dia membahayakan wajah konsumennya. Dan begitu bang, coba. Sekarang dia menyarankan menggunakan begini. Ternyata SPF yang dia jual produknya dia cuma 7. Sedangkan SPF itu kan minimal di Indonesia tuh SPF-nya 30. Kalau SPF 7 melindungi enggak? Nah, bisa sih melindungi dari sinar rembulan. Nah ya aku langsung rusak aja nih pasiennya. Mikir nggak dia ke situ dengan uang yang sudah dia ambil? Terus masih dibela ya sama kalian kan kadang-kadang nanti kita bingung. Kalian nih masyarakat itu masih mau sih belanja dari orang-orang ini. Lakukan cancel culture. Udah duit kalian tuh udah dihabis-habisin sama si Suneo, Begeng, udah dihabis-habisin. Kalian masih mau memperkaya mereka? Aneh, gitu. Bukti udah jelas. Nah, hasil sudah ada. Makanya kita nggak bisa produktif. Mau produktif, bukaan lagi kita. Ayo. Dok, artinya produk-produk ini masih terjual secara bebas di e-commerce dan di Ya pasaran, dokter Dok? sih berharap sekarang memang sudah berubah ya. Cuma kan pada saat itu kan dokter beli lagi nggak ada perubahan. Kalau sekarang kan dokter nggak lakukan uji lab lagi, jadi kita nggak tahu. Gitu. Cuma pada saat itu kok yang terjadi Reza ini sama suaminya kok ngotot beli dokter, bukan fokus untuk perbaikan produknya. Kenapa?
Kok yang ngotot ke rumahnya dokter, nongkrongin rumahnya dokter, monitor sesuatu. Begitu diain 20 miliar, dokter ketakutan loh. Kok bisa ya mau ngasih uang 20 miliar ini udah ditunjukin loh, lihat gila kan Reza. Nggak ada ditutupin kok, cerita-ceritain kok orang-orang. Dok, perlu dipertegas 20 miliar tuh untuk apa? Ya nggak tahu. Itu ditawarkan oleh siapa, Dok? Diiyain, disetujukan oleh mereka. Diiyain, oke dok, kita setuju untuk kasih 20 miliar. Kita aja ngeliat itu bengong. Hah? Kok cuma 2 hari lu iyain? Itu yang dokter bilang seharusnya 100 T baru dia akan setuju. Dok, mau perjelas dok, tadi 20 M itu untuk agar dokter tidak mereview produknya Reza Gadis yang overclaim. Permintaannya dia ya kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan supaya review itu jadi bagus kan gitu pada saat di kopi itu. Gitu loh. Ini pun yang tadi dokter jelaskan waktu di sini. Tadi makanya kita sampaikan di persidangan kenapa karena giringan opininya ini luar biasa apalagi si hewan makan babi kan ceritanya bla 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 dan dokter kan dibilang dokter pemeras lo buktikan aja kan dari mana orang ono Laporin. laporin dong orang nggak ada Satu lagi. faktanya nggak begitu tapi dirubah ya sama seperti penggiringan si Suneo yang bilang dokter itu kalau live 1 jam dibayar 1,5 miliar. Anjir, 1,5 miliar 1 jam. Mana lo? Jadi kadang-kadang ini berita dari mana lagi dan dokter bukan misklarifikasi, bukan kita klarifikasi. Dokter ini kita lapor, ya. Jadi kalau untuk nepos, ya, nepos, itu dia bisa khusus buat nepos sebagai dalang. Hari ini kan dia kok nggak datang, karena dalang ya. Jadi dalang dianya kayaknya nggak bisa mensupport semuanya ya, memfasilitasi. Kenapa? Coba dong wastingnya kan. Dok, setelah 20 miliar tadi itu mungkin setelahnya ada lagi dok rayuan-rayuan dari DRT sama suaminya untuk dokter. Dicuekin kan, dicuekin. Bilang, udah dicuekin. Terus tiba-tiba ada laporan soal Mael itu ya? Mael itu. Itu nggak ngerti apa. Tadi terakhir tawarannya cuma 20. Iya, dia sempat bilang, bisa kasih nego, nggak bisa. Karena kan udah dipikir itu kan nilai yang fantastis ya, nggak mungkin. Ternyata kurang 100 T. Nanti kalau nego malah kayak Nikita, dilaporin meres. Oh enggak. Jadi kejadiannya tuh ternyata di kita dulu. Ternyata kejadiannya di kita dulu. Bukan. Dia terus datang. Ini berarti nggak ngerti. Soalnya kita tuh dokter tuh nggak ngerti. Dia bilang itu pada saat yang tadi diceritakan di Desember 13. Jadi gini ya, kami selaku tim kuasa hukum, baik dari Dokter Oki maupun Dokter Samira, kami mencoba menganalisa ada apa sih ini semua, ya. Kok klien-klien saya kebetulan kayak Dokter Samira dalam hal ini yang suka mereview produk ya, tanpa disuruh, tanpa diminta, ya semata-mata untuk menjaga kesehatan khususnya wanita Indonesia yang membeli produk-produk skincare. Jangan sampai dirugikan di kemudian hari, ya, terkait dengan kesehatan mereka yang menggunakan produk-produk yang dianggap berbahaya. Ada 2 orang di sini. Ada seorang Nikita Mirzani, ada seorang Dokter Samira yang selalu menyuarakan terkait produk-produk skincare. Lalu kenapa 2 orang ini yang dikejar, ya, yang dikejar oleh pihak mereka, ya? Apakah ingin dijebak untuk supaya bisa masuk penjara dan ketika masuk penjara mereka bisa bebas jualan tanpa ada yang mereview, tanpa ada yang berani bersuara mereview, ya? Kami mencoba menganalisa situasi ini, ada apa? Begitu juga ketika kemarin minggu lalu klien kami Dr. Oki memberikan kesaksiannya bahwa sesuai dengan rekam digital pihak DRG duluanlah yang mengejar Dr. Oki agar supaya bisa berkenalan atau bertemu dengan seorang Nikita Mirzani yang biasa mereview skincare. Ya, ada apa? Berulang kali kejar klien saya Dr. Oki hanya untuk dapat bisa dikenalkan atau berjumpa dengan Nikita Mirzani. Ya, setelah berjumpa, ya kita sama-sama tahu ada angka akhirnya seperti ini sekarang. Artinya gini, patut diduga, ya, memang ada by design
Ya, mereka nih para mafia skincare, saya nggak tahu, yang ngerasa aja, yang ngerasa mafia aja nih, ya. Mereka bersama-sama bagaimana caranya bisa memasukkan, ya, klien kami secara hukum, gitu loh. Nah, cuma memang sekarang yang apa nih kita alami itu sudah menjadi contoh sehingga klien kami Dokter Samira di sini juga tidak bodoh, gitu. Ya dok, ditawarin. Kan logikanya gini, duit 4 miliar tuh buat apa? Logika hukumnya buat apa? Kalau tidak ada sesuatu yang harus ditutupi, buat apa? Ya, ingat, saya orang hukum, saya pernah hampir jadi korban pemerasan. Ketika saya dituduhkan sesuatu, ya, yang saya tidak lakukan, yang saya tidak perbuat, saya tidak salah, lalu saya dimintai sejumlah uang ratusan juta, saya nggak berikan tuh. Kenapa? Karena saya nggak melakukan. Nah, harusnya penasihat hukumnya DRG daripada diperes keluar duit 4 atau 5-4 miliar. Kalau saya jadi kuasa hukumnya DRG, saya akan bilang, biarin aja Mbak Nikita nge-review, biarin aja Mbak Doktif nge-review. Kalau produk kita bener, mereka nge-review salah, kita laporin. Setuju. Ini contohnya. Ya. Gitu loh, sederhana kan? Simple, nggak ada masalah. Kalau produk, ya produk kliennya tidak ada masalah, ngapain mesti keluar duit miliaran? Biarin aja, nggak usah takut sama Doktif, nggak usah takut sama Nikita Mirzani. Nih, yang terbaru lagi Maharani apa? MK, Kemala Maharani. Ya, produknya udah mulai kita hati juga itu. Yang orang memang berpikir nggak masalah, masa harus jadi masalah? Terus dikejar-kejar Maharani, ya Maharani gimana? Maharani nggak ngerti apa-apa, gitu loh. Dokter ini kan asal aja comot gitu loh. Kok yang Maharani yang dikejar? Kasihan loh, kalian nggak kasihan. Orang lurus dikejar. Jadi dokter itu gini loh, orang yang bener, ya, itu bergabung dengan dokter semua tuh senang. Ya, tapi kalau orang nakal, stres pasti. Jadi stres sama dokter. Karena dokter kan dipengen apa semua, apa lo begitu, gitu loh. Tapi kalau yang bener sama dokter, oh iya, ini produknya saya emang salah sih. Emang kayak dokter Angel kan emang salah sih. Kita perbaikan aja deh. Kita ganti semua, kita buang-buangin, kan bagus. Baik sama dokter nggak ada masalah sebenarnya. Betul. Dan Mbak Ana? Ya, oke.